kasih ya. Hari ini saya mau menyampaikan sedikit renungan. Judulnya Mengadu atau Curhatlah sama Tuhan. Beberapa waktu lalu ketika saya sedang di luar kota, nggak sengaja saya mengetahui bahwa suatu waktu yang lama, beberapa tahun yang lalu, ternyata saya difitnah, ya kan? Seperti pepatah atau kata mutiara, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Memang iya. Jadi tanpa sengaja saya dijelek-jelekan seseorang, cukup membuat hati saya hancur, kecewa karena nggak menyangka. Sakitnya itu di sini, kata lagu dangdut ya kan. Sakitnya itu di sini. Ya. Jadi waktu itu ketika seseorang itu bercerita, saya sebenarnya udah mau nangis gitu, karena nangisnya bukan karena apa, aduh kok tega banget ya, kok jahat kali orang itu memburukkan aku. Waktu itu pengen membalas dengan membela diri di depan orang yang bercerita, tapi Roh Kudus mengingatkan saya, nggak perlu kau mencari atau nggak perlu kau membenarkan. Suatu waktu Tuhan sendiri yang akan menyingkapkan itu. Akhirnya saya nggak mau ini, tapi ketika sudah sendirian, saya langsung nangis, bener nangis. Nangisnya bukan drama, saya nangis sedih gitu, kecewa ya. Terus waktu itu saya mau nelpon suami, mau curhat karena kami sedang berbeda tempat. Tapi Roh Kudus lagi mengingatkan, nggak perlu. Saat ini suamimu sedang ada tugas, nanti dia terganggu hatinya, dia nggak bisa konsen. Akhirnya ya nggak jadi deh gitu. Akhirnya saya nangis sama Tuhan, saya cerita semua kayak anak kecil, saya berdoa sama dia sambil saya putar lagu rohani, saya bilang Tuhan jahat banget, Tuhan kenapa gitu. Pokoknya saya curhat semuanya sama Tuhan, karena saya sebenarnya orangnya pengen bercerita waktu sama seseorang, tapi saya orang tipikalnya nggak bisa cerita sama orang lain, hanya sama suami. Jadi ya ada bagusnya, saya syukuri. Kenapa? Akhirnya saya bercerita ketika masalah sudah selesai, artinya jadi kesaksian. Ya, kalau mungkin saya pun gampang cerita sama orang, pasti nggak baik juga masukan yang masuk gitu ya. Ketika saya curhat sama Tuhan, ceritakan semua kekecewaanku, kemarahanku, benar loh Tuhan, aku marah Tuhan sampai begitu. Semuanya aku sampaikan, akhirnya aku tenang sekali. Aku bisa berpikir jernih. Akhirnya aku mengampuni orang itu. Ya kita perlu mengampuni walaupun dia tidak minta maaf ya. Aku ampuni orang itu dan aku juga minta ampun sama Tuhan karena sudah marah tadi, sudah kecewa sama orang itu. Dan kemudian aku bersyukur karena bertahun-tahun akhirnya Tuhan menyingkapkan kejahatan orang itu bagiku. Aku nggak menyangka dengan cara Tuhan. Artinya kadang-kadang gini loh ibu-ibu, kadang kita nggak tahu, mungkin seseorang kecewa sama kita, seseorang mungkin benci sama kita, tapi percayalah kalau kita benar, suatu waktu mungkin panjang, mungkin pendek, Tuhan akan singkapkan. Saya mengalami itu beberapa kali dalam beberapa bulan ini. Nah, setelah itulah istilahnya saya lega, saya tenang, bisa berpikir jernih. Saya baca dari Filipi 4 ayat 6. 6b, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saya tadi hanya ingin berbagi pengalaman pribadi saya dan memberi saran. Ketika dirimu, ketika ibu-ibu merasa kecewa, ketika merasa kacau, galau, gabut, merasa jalan buntu, gak ada, kayaknya semua pintu tertutup, ketika merasa difitnah atau dijelekkan, sebenarnya saat itu iblis sedang bekerja keras mengintimidasi dirimu lewat pikiran. Ingat ibu-ibu ya, iblis bekerja melalui pikiran kita. Dia intimidasi dirimu, lihat tuh kau udah dijelekkan, lihat itu. Dia mengintimidasi, menekan jiwa kita. Untuk apa? Untuk membuatmu merasa tidak berharga, merasa terpuruk, seolah-olah hancur kali lah aku ini gitu. Mungkin misalnya
Di tengah pertemanan, oh dia emasnya banyak, aku ini memang miskin, aku ini orang gak punya. Ada juga lagunya kan, aku memang orang gak punya, ya kan? Aku jelek, gak berguna, bla 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 bla. Itu salah satu tujuan iblis. Tapi ketika itu terjadi, pengalaman saya bilang sama diri saya berharga di mata Tuhan. Itu melawan intimidasinya. Yang kedua, karena dia untuk membuat kita apa? Mengintimidasi lewat pikiran, marah terhadap situasi, marah terhadap orang yang telah mengecewakan kita. Akhirnya apa? Banyak kalau udah kecewa, marah, di sosmed muncul. Pala kali, emangnya lu kau siapa? Kau pikir hebat kali kau? Aduh, aku dulu sering baca itu ya. Kadang pikir, ngapain kita curhat di sosmed? Kalau saya pribadi membaca kayak gitu, maaf ya ibu-ibu, saya bukan orangnya, bukan orang yang dijelekkan si penulis. Justru di penulis bagi saya, lu mempermalukan dirimu sendiri. Ketika lu curhat di situ, apa kau pikir yang pangkat kali kau berapa? Yang malu yang buat menurut saya, tapi nggak tahu menurut yang pandangan ibu-ibu ya. Jadi itu marah terhadap situasi itu kerjaan iblis. Dia yang mengintimidasi, buat aja biar tahu dia bahwa kau pun hebat bisa melawan. Akhirnya apa kalau itu udah terjadi? Ketika kita diintimidasi dan kita menerima intimidasi itu, tekanan dari iblis itu, apa? Kita kecewa pada diri sendiri. Kenapa Tuhan aku begini? Kenapa Tuhan orang itu lebih enak? Kecewa pada keadaan. Enak kali dia ya, gampang kali. Awak udah setengah mati kerja, nggak juga kaya-kaya. Ya, kemudian apa? Bahkan kita bisa kecewa sama Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang buat kita kecewa, tapi kita kecewaan itu membuat kita kecewa terhadap Tuhan. Dan banyak yang meninggalkan. Jangankan kita yang biasa-biasa, hamba Tuhan yang udah tersohor, yang sekolah STT, MTH, entah apalah itu lagi, doktor, bisa murtad ketika mereka kecewa. Banyak ya kan, akhirnya mereka menjelek-jelekkan Tuhan Yesus, firman Allah. Bahkan ada yang gara-gara intimidasi iblis tadi, dia apa? Bunuh diri. Sekarang banyak sekali bunuh diri. Apa ya? Bahkan anak SD, SMP bunuh diri, katanya tertekan. Tapi kita harus paham juga loh, ibu-ibu. Anak kita walaupun SD, mereka pun punya beban sendiri. Jadi kita belajar juga. Dulu kita berpikir, apa sih bebanmu? Nggak cari uangnya kok. Mereka juga punya beban sendiri. Anak muda pun punya beban sendiri. Saya belajar untuk itu juga untuk anak-anak saya. Saya pikir ya kan, kita yang kerja, kita yang begini. Ternyata anakmu tanya Novita, ada kan Novita beban sendiri kan? Jadi jangan kita pikir anak muda, wah kalian kan belum kerja, belum ini, cuma sekolah. Beban sekolahnya udah pening dia, bawa ranselnya berat aja udah pening kepalanya. Ya, banyak yang bunuh diri karena bucin. Hati-hati Rahel, hati-hati Chris. Bucin. Saya bilang Makeko, jangan bucin kalau pacaran. Cukup Tuhan Yesus yang bucin sama, jangan kau bucin. Bucin ibu-ibu. Jangan. Oh, itu ada tambahan ya. Ya. Bucin sama Tuhan boleh. Iya. Ya. Ketika engkau menderita, iblis tepuk tangan. Satu lagi, ikut dengan. Oh ya, ada yang bucin ya. Selain sama Tuhan ya. Sama Tuhan lah. Sama suami aja nggak boleh bucin. Cinta seperlunya aja. Iya, akhirnya yang terjadi ketika intimidasi itu, dia mau membuat kita hancur. Ya, cara yang paling tepat menurut firman Tuhan untuk kita keluar dari situasi itu, untuk mendapat jalan keluar yang atas masalah yang sedang kita hadapi adalah apa? Datang pada Tuhan, karena Dia akan memberi kelegaan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita sering lupa sama janji Tuhan yang satu ini. Kita cuma ingat ayatnya, marilah yang letih lesu, marilah letih lesu. Tapi kita sendiri nggak sadar, engkau akan lega. Kita cuma hafal-hafal tapi nggak merimangi. Apa sih bahasa ininya? Nggak mengalami. Iya,
Itu bahwa firman Tuhan itu janji Tuhan loh, itu akan memberi kelegaan ketika kita datang sama Dia. Dia akan beri rasa lega, rasa tenang ketika kita datang. Saya pernah mengalami kelegaan yang luar biasa lebih dari minum air ketika haus. Ketika anak pertama saya brojol. Mungkin ibu-ibu yang melahirkan dan merasakan ketika Tuhan cepat lahirin. Kelegaan yang luar biasa. Tapi aku rasa ketika kita datang sama Tuhan Yesus, lebih dari situ kelegaannya. Benar loh, bagiku kelegaan yang pernah aku alami sepanjang hidupku yang paling dahsyat itu waktu anak pertamaku keluar, rasanya plong gitu ya kan. Tapi datang sama Tuhan lebih dari situ pastinya ya. Jadi mari bawa semua keletihanmu, beban beratmu, masalahmu, datang sama Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan rendah hati. Itu firman Tuhan sebelum ayat tadi itu. Datang dengan rendah hati, mohon kepadanya supaya Tuhan memberi rasa lega itu. Jangan dengan sombong hati dong. Datang dengan rendah hati, bersyukur atas masalah yang kita alami, dan percaya akan baik dan manis pada akhirnya. Saya selalu memegang kata-kata itu. Ketika saya punya masalah, saya bilang, Tuhan, ujungnya pasti manis. Satu, itu kita mengimani. Kedua, perkataan kita doa. Jadi ketika saya, walaupun kadang gak gampang, tapi saya bilang, pasti manis Tuhan ujungnya. Pasti manis, aku tahu. Ya, jadi kadang-kadang melalui pengalaman hidup yang gak enak pun kita bisa menyaksikan Yesus, sehingga kabar baik disampaikan. Ketika kita tadi mengatasi masalah dengan datang Tuhan, dengan kepada Tuhan, kita nggak akan meledak-ledak gitu. Orang karena meledak-ledak lah langsung ketik di sos. Setelah itu pasti nyesal ya kan? Pasti nyesal. Karena udah apa? Udah mempermalukan diri sendiri. Ketika kita tenang, tidak meledak-ledak, tidak marah-marah menghadapi masalah, tidak membalas rasa sakit yang dibuat orang itu, orang akan melihat Yesus dalam hidupnya. Itu yang menjadi amanat agung, menyaksikan Yesus. Enggak orang melihat, enggak perlu bersaksi dengan kata-kata. Banyak orang bersaksi dengan kata-kata, tapi orang tidak melihat atau menyaksikan ada Yesus dalam hidupnya. Ada gambaran Yesus melalui wajahnya. Dari wajah kita juga loh, ketika kita senyum, orang terberkati, mereka akan lihat nih ada enak banget ya lihat ibu Ana itu udah manis, ramah pula senyumnya, cile. Soalnya nanti kalau sang satu dipuji kan nggak enak ya, cemburu nanti yang lainnya dipuji sendiri. Tapi nggak apa bercanda ya. Jadi memang betul, ketika saya pernah gitu, saya lihat orang itu, kita suka cita, dia belum ngapa-ngapain aja, aduh nyaman kali ya lihat dia. Jadi mari ayo menyaksikan Yesus melalui hidup kita tanpa berkata-kata. Karena itu Tuhan yang Tuhan mau dari kita, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan bahwa kita pengikut Kristus. Kristen itu agama, tapi sebenarnya kan Kristen itu pengikut Kristus. Jadi kalau orang main CE mau dia nggak agama Kristen pun, tapi kalau dia pengikut Kristus, itu bagus daripada kita bilang ngaku Kristen tapi kita nggak mengikut Kristus, ya kan? Kalau dibilang sulit, kata Tuhan, ya sulit kalau dibilang memikul salib, tapi kalau melakukan perintahnya, kata Tuhan, perintahku nggak sulit kok. Ya kan, kalau Tuhan, karena Tuhan tahu kemampuan kita kan, jadi percaya, ya, jangan curhat lagi sama orang. Kadang-kadang apalagi di luar, maksudnya di luar anak-anak Tuhan, aduh nanti kasih sarannya tuh beda. Bagus curhat sama Tuhan, kelegaannya plong. Saya sudah pernah curhat sama Tuhan sama manusia, beda plong. Ketika sama Tuhan tuh kayak ringan sekali, tapi ketika sama manusia sebentar aja. Ketika saya kembali lagi ini teringat lagi, bahkan merasa nyesal pun aku cerita sama dia, nanti diceritakannya kemana-mana. Betul kan? Kalau Tuhan cerita nggak sama yang lain? Enggak. Jadi ibu-ibu mari curhat sama Tuhan, ceritakan apapun, datanglah kepadanya dengan doa dan permohonan dan ucapan syukur. Apapun yang engkau alami saat ini, seberat apapun itu, tetaplah mengucap syukur. Mungkin ibu-ibu bilang gampang bu bilang ucapan syukur. Betul, kalau tidak mengalami hal yang berat
Dan mengucap syukur gampang sekali. Saya pernah mengalami situasi berat, itu nggak akan terlupakan. Tapi ketika bisa bilang mengucap syukur, di situ saya baru belajar. Gak gampang rupanya yang bilang bersyukur. Kalau lagi ada uang, lagi ini sehat, enak bilangnya, ya Tuhan, aku bersyukur hanya atas berkat-Mu. Tapi ketika ada sesuatu yang sangat berat, sulit bilang Tuhan, aku bersyukur nggak punya uang, sulit. Aku bersyukur belum dapat sesuatu. Tapi percayalah ya, mari cerita sama Tuhan melalui doamu. Ambil waktu, karena dia 24 jam bisa mendengar. Suami aja nggak bisa 24 jam, paling berapa menit. Oke ibu-ibu, amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami pelajari. Biarlah kami Tuhan dalam kesesakan kami, yang pertama sekali kami datang mencari Engkau, karena kelegaan yang abadi itu ada dari Tuhan. Kelegaan yang sempurna itu ada dari Tuhan. Tuhan, kami ibu-ibu ada di sini adalah wanita-wanita yang kadang-kadang kami juga mengalami kelemahan fisik, kelemahan hati, kelemahan iman bahkan. Tapi Tuhan, kami mau berkomitmen. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan Yesus yang ada selalu mendampingi kami. Dan kami mau Tuhan terus berdekat mencari Engkau dalam setiap waktu kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan.